kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat membrutalkan berjudul Man From Nowhere. Bercerita tentang seorang penjaga toko kecil yang diusik oleh para mafia. Namun siapa sangka latar belakang beliau begitu mengagetkan semua orang. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Tae-sik yang saat itu sedang berbelanja di pasar. Ketika Tae-sik akan pulang, ia tak sengaja melihat bunga yang seketika langsung mengingatkannya kepada mendiang istri Tae-sik yang sudah meninggal. Setelah itu, Tae-sik pun pulang ke kontrakannya yang tak jauh dari pasar tersebut. Sesampainya di kontrakan, Tae-sik rupanya sudah ditunggu oleh seorang anak bernama Somi. Diketahui Somi ini merupakan tetangga Tae-sik. Terlihat Somi yang terus merengek kepada Tae-sik karena Somi ingin menggadaikan MP3 playernya kepada Tae-sik. Diberitahu kalau selama ini Tae-sik membuka usaha kecil-kecilan yaitu pegadaian barang. Tae-sik yang tidak tega melihat Somi terus merengek, akhirnya ia pun menerima MP3 playernya lalu memberikan sejumlah uang kepada Somi. Bukan hanya itu, Tae-sik juga mengajak Somi makan siang bersama karena kebetulan ia baru saja berbelanja di pasar. Ketika mereka makan bersama, Somi bertanya apakah Tae-sik seorang gangster. Tae-sik menjawab kalau dirinya bukan siapa-siapa. Tak lama kemudian, ibu Somi datang untuk mencari Somi. Terlihat Somi yang langsung bersembunyi di kolong meja lalu berpesan kepada Tae-sik agar tidak memberitahu si ibu tentang keberadaannya. Pada akhirnya Tae-sik mengatakan kepada ibu Somi kalau Somi tidak ada di sini. Setelah si ibu kembali ke kontrakannya, Somi mengatakan kalau ia sudah tidak betah tinggal bersama si ibu yang setiap hari selalu memakai barang haram bersama pacarnya. Ternyata ibu Somi adalah seorang pecandu berat yang hanya mementingkan barang haram dan pacarnya saja ketimbang Somi. Kemudian Somi meminta izin untuk menunggu di kontrakan Tae-sik sampai pacar ibunya pulang. Tae-sik yang merasa kasihan kepada Somi, ia pun mengizinkan Somi, bahkan Tae-sik sampai meminta Somi agar menginap saja di kontrakannya. Pagi harinya ketika Tae-sik bangun, terlihat Somi yang sudah pulang dan hanya meninggalkan sepucuk surat untuk Tae-sik. Ketika dibaca, surat itu berisikan ucapan terima kasih dari Somi dan saat Tae-sik membalikkan tangannya, ternyata Somi sudah mengecat kuku Tae-sik dengan emot tersenyum. Melihat hal itu, Tae-sik merasa bahagia karena sudah beberapa tahun ini Tae-sik belum pernah merasakan kebahagiaan semenjak istrinya meninggal. Malam harinya terlihat ibu Somi yang sedang menari di sebuah bar. Namun ketika selesai menari, ibu Somi malah mencuri sebuah tas yang berisi barang haram milik bandar terbesar di kota tersebut. Kemudian saat pulang ke kontrakannya, ibu Somi langsung memakai sebagian barang haram itu bersama pacarnya. Setelah merasa puas, ibu Somi menggadaikan tas yang tadi ia curi kepada Tae-sik dan kebetulan di dalam tas itu juga ada kamera yang harganya cukup lumayan. 그쪽이랑 연애도 해줄 수도 있는데. Adegan kembali ke si bandar pemilik tas tadi yang ternyata bernama Do-chiha. Saat ini Do-chiha mendatangi bosnya yang bernama Ruslano untuk memberitahu kalau suatu tas berisi barang haramnya telah hilang dicuri penari di barnya. Mengetahui hal tersebut, Ruslano langsung menggeplak kepala Do-chiha berkali-kali. Ruslano mengatakan kalau di dalam tas itu berisi barang haram varian baru yang harganya sangat mahal. Apabila tas itu sampai tidak ditemukan lagi, maka Ruslano tidak akan segan-segan untuk menghabisi Do-chiha. Setelah Ruslano pergi, terlihat Do-chiha yang tidak terima karena sudah diperlakukan seperti tadi oleh Ruslano. Diketahui kalau Ruslano adalah bosnya Do-chiha di bidang perbisnisan barang haram. Sementara Do-chiha sendiri ternyata mempunyai bisnis lain, yaitu menjual organ tubuh manusia untuk dijual secara ilegal kepada para dokter yang membutuhkan. Tak lama kemudian Do-chiha menghubungi adiknya yang bernama Kojek.
Di sini Do-chiha meminta Kojek agar segera menangkap si penari bar atau Ibu Somi karena dialah yang telah mencuri tas barang haram tersebut. Mendengar hal itu, Kojek dan para anak buahnya langsung pergi untuk menangkap Ibu Somi di kontrakannya. Adegan berpindah ke Tae-sik yang saat ini sedang menaiki sebuah bis untuk berziarah ke makam istrinya. Sesampainya di sana, terlihat Tae-sik yang terus melamun sambil menatap kuburan mendiang sang istri. Di sini kita belum diberitahu siapa sebenarnya Tae-sik dan kenapa istrinya bisa meninggal. Ketika dalam perjalanan pulang, Tae-sik tak sengaja bertemu dengan Somi yang saat ini sedang dituduh mencuri oleh teman-temannya. Namun ketika Somi meminta bantuan kepada Tae-sik, Tae-sik malah terus berjalan seolah-olah ia tidak kenal dengan Somi. Hal itu dikarenakan Tae-sik sendiri sedang sedih akibat teringat lagi dengan mendiang istrinya. Malam harinya, Tae-sik kembali bertemu dengan Somi di sebuah supermarket. Terlihat Somi yang sangat marah karena Tae-sik tadi siang tidak mau memperdulikannya. Kemudian Somi pun pergi meninggalkan Tae-sik. Ketika Somi sedang berjalan sendiri, ternyata Tae-sik mengikuti Somi untuk meminta maaf. Kemudian Tae-sik juga memberikan kembali MP3 player Somi sebagai permintaan maaf darinya. Di sini Somi bertanya kenapa Tae-sik tadi siang tidak mau membantu. Apakah Tae-sik malu jika semua orang tahu kalau Tae-sik kenal dengan Somi? Terlihat Somi yang menangis sambil mengatakan kalau ibunya juga sering menyuruh Somi untuk mati saja karena ia tidak berguna. Saat ini Somi memang sangat kecewa kepada Tae-sik. Namun jika Somi sampai membenci Tae-sik, maka di dunia ini tidak ada lagi orang yang mau menjadi teman Somi. Mendengar semua itu, Tae-sik hanya terdiam karena ia sangat merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan tadi siang. Ketika Somi pulang ke kontrakannya, Somi harus melihat ibunya yang sedang disiksa oleh Kojek dan para anak buahnya. Somi hanya bisa menangis saat melihat kejadian kejam tersebut. Kemudian ibu Somi mengatakan kalau barang haramnya sudah ia pakai sebagian. Sedangkan sebagiannya lagi yang berada di tas ia gadaikan kepada Tae-sik yang mengontrak di pinggir kontrakannya. Mendengar hal itu, Kojek langsung meminta dua anak buahnya agar mencari tas tersebut di kontrakan Tae-sik. Sementara dirinya akan membawa Somi dan ibunya ke dalam mobil. Adegan berpindah ke Tae-sik yang baru saja sampai di kontrakannya. Tae-sik dikejutkan oleh dua anak buah Kojek yang saat itu sudah ada di dalam kontrakan. Awalnya mereka sok-sokan menggertak Tae-sik, namun inilah yang dilakukan Tae-sik. Setelah satu orang dilumpuhkan, satunya lagi langsung menghubungi Kojek yang sudah berada di parkiran bawah. Dengan cepat, Kojek meminta bodyguardnya yang bernama Ata untuk membantu ke atas. Sesampainya di atas, Ata langsung memberikan ponselnya karena Kojek ingin berbicara dengan Tae-sik. Di sini Kojek mengatakan kalau dirinya hanya menginginkan sebuah tas yang kemarin digadaikan oleh Ibu Somi kepada Tae-sik. Jika Tae-sik tidak memberikannya, maka Kojek tidak akan segan untuk menghabisi Somi serta ibunya yang sekarang sudah ia culik. Mengetahui hal tersebut, Tae-sik langsung memberikan tas itu kepada Ata yang ternyata di dalam tasnya masih ada sebagian barang haram varian baru. Setelah mendapatkan tasnya, Ata memberikan ponselnya kepada Tae-sik lalu ia pergi ke parkiran bawah. Namun Tae-sik mengabaikan ponsel tersebut dan memilih turun untuk segera menyelamatkan Somi dan ibunya. Sayangnya Tae-sik terlambat karena Kojek dan Ata sudah melarikan diri. Di tengah perjalanan, ternyata saat ini Kojek berencana akan menjual Somi dan ibunya, yaitu sebagai bentuk ganti rugi untuk sebagian barang haramnya yang telah ibu Somi pakai. Sementara Tae-sik kembali ke kontrakan dan langsung menghubungi Kojek menggunakan ponsel yang tadi ditinggalkan oleh Ata. Di sini Tae-sik mengatakan kalau dirinya siap melakukan apa saja asalkan Somi dan ibunya jangan diapa-apakan. Mendengar hal itu, Kojek berjanji akan mengembalikan Somi dan ibunya asalkan benar Tae-sik mau menuruti semua perintah dari Kojek mulai dari sekarang.
Keesokan harinya, Kojek dan Dochiha kakaknya memerintahkan Taishik agar mengambil mobil sedan yang sudah Kojek tinggalkan di parkiran dekat kontrakan Taishik. Ternyata saat ini Kojek dan Dochiha berniat menjebak Ruslano, bosnya Dochiha, dengan mengirimkan paket barang haram melalui Taishik yang menjadi kurirnya. Sesampainya di markas Ruslano, terlihat Ruslano yang kebingungan karena ia sama sekali tidak memesan barang haram dan juga tidak mengenal Taishik. Di sini Taishik mengatakan kalau dirinya hanya menuruti semua perintah dari seorang pria bernama Kojek yang saat ini sedang menculik Somi dan ibunya. Tak lama kemudian, Dochiha kakaknya Kojek menghubungi Ruslano sambil mengatakan kalau dirinya sudah menelepon polisi dan sebentar lagi akan menggerebek Ruslano. Dochiha melakukan semua ini karena ia dendam kepada Ruslano atas perlakuannya kemarin. Menyadari Dochiha sedang menjebaknya, Ruslano langsung kabur dan memerintahkan anak buahnya agar melempar saja Taishik ke bawah gedung. Terlihat banyak sekali para polisi berdatangan yang langsung menyerang semua anak buah Ruslano. Sementara itu, Taishik masih berhasil selamat lalu ia langsung mengejar Ruslano menggunakan mobil sedan yang tadi. Di tengah pengejaran, Ruslano berhasil menabrak bagian mobil belakang Taishik hingga membuat bagasinya terbuka. Ketika Taishik keluar untuk membetulkan bagasinya, betapa terkejutnya Taishik karena di dalam bagasi itu ada jasad ibu Somi yang sudah koit dengan sangat mengenaskan. Terlihat Taishik juga yang sudah dikepung oleh para polisi dan mereka mengira kalau Taishik adalah kurir sungguhan serta orang yang telah menghabisi ibu Somi. Sementara Ruslano sendiri telah berhasil kabur. Beberapa jam kemudian Taishik pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Terlihat Taishik yang hanya diam dan tidak mau mengatakan sepatah kata apapun. Di sisi lain memperlihatkan ketua polisi bernama Kim yang mendatangi kontrakan Taishik yaitu untuk mencari informasi terkait apa hubungan Taishik dengan Ruslano dan siapa Taishik sebenarnya. Kembali ke Taishik yang saat ini masih diinterogasi. Karena terus saja teringat dengan keselamatan Somi, Taishik pun tiba-tiba mengamuk dan dengan mudahnya ia menghajar semua polisi yang ada di sana. Setelah Taishik pergi, Kim, ketua polisi yang sudah kembali ke kantor, langsung melihat tayangan Taishik ketika mengamuk tadi melalui rekaman CCTV. Saat diselidiki dengan detail, akhirnya Kim dan anak buahnya menemukan informasi kalau Taishik adalah mantan mayor pasukan khusus. Ketika usianya masih 27 tahun, Taishik sudah pernah membantai 300 orang yang menjadi musuh militer saat itu. Taishik juga dikenal sebagai seorang pembunuh tanpa belas kasih. Selama diberi misi, Taishik tidak pernah gagal meskipun misi itu terbilang mustahil. Mengetahui fakta tersebut, Kim pun menyadari kalau Taishik pasti sebenarnya tidak bersalah. Sementara untuk Ruslano, Kim sudah mengetahui kalau Ruslano hanyalah dijebak oleh Dochiha. Kemudian Kim melakukan rapat dengan para petinggi polisi karena sekarang mereka akan memburu Dochiha dan juga Kojek. 격투 시범을 시찰하던 국회의원이 쇼크로 쓰러졌을 정도로 잔혹하다는 것 외에는 알려진 바 임무는 적 후방 교란, 폭파. Adegan berpindah ke atas si bodyguard Kojek yang saat ini ternyata sudah menangkap Ruslano. Kemudian dengan tanpa ragu ataupun menghabisi Ruslano. Di sisi lain memperlihatkan Somi yang kini dikurung di suatu tempat. Terlihat juga di sana sudah banyak para bocil yang akan menjadi korban dari kekejaman Dochiha dan juga Kojek. Adegan berpindah ke Taishik yang saat ini mendatangi toko HP untuk mencari asal-usul HP yang diberikan atas si bodyguard Kojek. Ketika di dalam, Taishik langsung menanyakan siapakah orang yang membeli ponsel ini. Namun si pemilik toko malah menodongkan pistol hingga inilah yang dilakukan Taishik. Setelah menghabisi anak buah si pemilik toko, akhirnya Taishik diberitahu kalau yang membeli ponsel ini adalah anak buah Kojek yang bernama Michael.
Tanpa menunggu lama, Tae-sik pun mendatangi Michael ke sebuah bar dengan diantar oleh satu anak buah si pemilik toko yang masih tersisa. Sesampainya di sana, Tae-sik langsung menemui Michael yang saat itu berada di dalam toilet. Di sini Tae-sik bertanya tentang keberadaan Somi sembari menyiksa Michael. Karena tak kuat menahan siksaan dari Tae-sik, Michael pun akhirnya mengatakan kalau Somi berada di gudang mereka. Di waktu yang sama, tiba-tiba atas si bodyguard Kojek datang hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Pertarungan itu berlangsung cukup lama hingga sampai ke tengah kerumunan orang yang sedang dugem. Namun ketika mereka berdua akan melanjutkan pertarungannya, Do Chiha datang dan langsung melemparkan ponsel kepada Tae-sik. Sebelum pergi, Do Chiha memberi isyarat kepada Tae-sik untuk menghubunginya melalui ponsel tersebut. Kemudian Do Chiha pun pergi keluar dengan membawa Ata. Ketika di parkiran, terlihat Do Chiha, Kojek, dan Ata yang berhasil kabur menggunakan mobil. Namun dengan nekat, Tae-sik langsung berlari mengejarnya. Di sini terlihat Tae-sik yang kelelahan hingga ia mencuri salah satu mobil warga lalu lanjut mengejar Do Chiha. Di tengah pengejaran terlihat Tae-sik yang perutnya terluka cukup parah akibat terkena tembakan oleh Ata tadi. Setelah itu tiba-tiba Do Chiha menghubungi Tae-sik lalu mengatakan kalau mata Somi sangat indah dan pasti akan terjual mahal. Mendengar hal tersebut, Tae-sik mengatakan sebelum Do Chiha melakukan hal itu, ia akan lebih dulu menghabisi Do Chiha serta semua antek-anteknya. Kemudian Tae-sik memilih untuk mendatangi dulu sahabat lamanya, yaitu untuk mengobati luka tembaknya yang semakin parah. Melihat luka Tae-sik yang sangat parah, si sahabat langsung mengobatinya dengan cepat. Di sini Tae-sik sempat tak sadarkan diri dan menghayal tentang dulu saat kejadian istrinya tewas. Suatu hari Tae-sik mengantar istrinya memeriksa kandungan. Terlihat Tae-sik yang sangat bahagia karena sebentar lagi ia akan mempunyai anak. Ketika mereka akan pulang, Tae-sik mendapat telepon sementara istrinya menunggu di mobil. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Akibat kecelakaan itulah istri Tae-sik beserta cabang bayinya harus tewas di tempat. Sementara Tae-sik tiba-tiba ada yang menembak hingga membuatnya koma untuk beberapa waktu. Semenjak kejadian itu, Tae-sik tidak lagi mempunyai gairah hidup dan memutuskan untuk keluar dari militer. Kemudian Tae-sik pindah ke kota lain lalu memutuskan untuk mengontrak dan membuka usaha yaitu usaha pegadaian kecil-kecilan. Dari sinilah Tae-sik bertetangga dengan Somi hingga sekarang Tae-sik sangat dekat dengan Somi. Adegan kembali ke sekarang yang mana Tae-sik baru saja sadarkan diri. Di sini Tae-sik langsung berterima kasih kepada sahabatnya itu lalu ia akan kembali untuk memburu Do Chiha dan Kojek demi menyelamatkan Somi. Namun sebelum pergi Tae-sik memilih untuk mencukur rambut gondrongnya hingga terlihat sangat pangling. Tak lama tiba-tiba Tae-sik dihubungi oleh Kim si ketua polisi. Kim yang menyadari kalau Tae-sik bukan musuh dan tidak bersalah, ia pun memberitahu lokasi markas Do Chiha dan juga Kojek. Markas Do Chiha berlokasi di gereja dekat kuburan, sedangkan Kojek adiknya berada di gedung tua. Kim juga memberitahu Tae-sik kalau pihak kepolisian tidak akan menangkap Tae-sik karena mereka telah mengetahui kejadian yang sebenarnya. Mendengar semua itu, Tae-sik segera bersiap untuk menyelamatkan Somi dan memburu Do Chiha berikut juga dengan Kojek. Di sisi lain terlihat Somi yang masih dikurung bersama para bocil lainnya. Mereka sekarang dijaga oleh Ata karena sebentar lagi mereka akan dijual. Kemudian Ata yang kepalanya terluka, ia pun tiba-tiba diberikan Hansaplas oleh Somi. Hal tersebut membuat Ata terdiam karena kepada orang yang telah menculiknya saja Somi tetap bersikap baik. Malam harinya memperlihatkan Tae-sik yang sudah berada di gedung tua yaitu markasnya Kojek.
Ketika masuk ke dalam, Tae-sik melihat Kojek yang sedang mempekerjakan para bocil untuk membungkus barang haram. Di sini Tae-sik belum melakukan apa-apa melainkan ingin melihat dulu ke sekeliling gedung tersebut. Di ruangan lain, Tae-sik melihat seorang bocil yang akan dibius oleh salah satu anak buah Kojek. Namun dengan sigap, Tae-sik pun langsung menembak orang tersebut. Mendengar suara tembakan, Kojek dan satu anak buahnya yang lain langsung mendatangi ruangan tersebut. Namun dengan cepat, Tae-sik berhasil menghabisi satu anak buah Kojek dan juga menembak kaki Kojek. Kemudian Tae-sik menyiksa Kojek dengan sangat brutal. Setelah itu, Tae-sik menghubungi Do-chi-ha dan memintanya agar mengantarkan Somi ke tempat ini jika Kojek tidak ingin mati. Mendengar semua itu, Do-chi-ha malah menantang Tae-sik karena ia tidak mau memberikan Somi kepada Tae-sik. Kemudian Tae-sik memerintahkan seluruh bocil yang ada di sana untuk keluar dan inilah yang dilakukan Tae-sik. Setelah meledakkan gedung tersebut beserta Kojek di dalamnya, Tae-sik menghubungi Kim lalu memintanya agar segera datang yaitu untuk menyelamatkan bocil-bocil yang ada di sini. Sementara di tempat lain terlihat Somi yang sekarang akan dioperasi oleh dokter. Terlihat juga Ata yang ada di sana karena kebetulan ia ditugaskan untuk menjaga Somi. Beberapa waktu kemudian memperlihatkan Tae-sik yang saat ini mendatangi markas Do-chi-ha di sebuah gereja dekat kuburan. Terlihat di sana banyak sekali anak buah Do-chi-ha yang sudah menunggu kedatangan Tae-sik termasuk Ata. Melihat Tae-sik datang, Do-chi-ha langsung memberikan mata Somi yang baru saja mereka operasi dan ternyata Somi kini sudah tewas. Mengetahui fakta tersebut, Tae-sik pun membungkus mata itu dengan jaketnya lalu inilah yang dilakukan Tae-sik. Tae-sik berhasil menghabisi semua anak buah Do-chi-ha namun sayangnya Do-chi-ha berhasil kabur. Setelah itu dengan berat hati Tae-sik berjalan untuk mengambil mata Somi namun tiba-tiba melihat semua itu pecah ditembak Ata, Tae-sik langsung mengamuk dan duel antara mereka pun tidak terhindarkan. Setelah menghabisi Ata, Tae-sik mengejar Do-chi-ha yang kabur menggunakan mobil. Dengan tepat sasaran, Tae-sik berhasil menembak ban mobil Do-chi-ha hingga membuat mobilnya tidak bisa melaju. Kemudian Tae-sik mendekati Do-chi-ha dan langsung menembaknya sampai membuat Do-chi-ha koat. Setelah semuanya berakhir, Tae-sik pun merenung dan memikirkan kenapa orang-orang yang Tae-sik sayang semuanya harus tewas. Dulu Tae-sik sangat menyayangi istrinya, namun sayang si istri harus tewas bersama jabang bayinya. Sekarang Tae-sik baru saja menyayangi Somi seperti anaknya sendiri dan Somi juga harus tewas. Kemudian Tae-sik pun berniat akan mengakhiri hidupnya sendiri karena ia pikir kalau semua itu gara-gara dosanya di masa lalu yang selalu menghabisi orang tanpa belas kasihan. Namun tiba-tiba Somi muncul dan langsung memeluk Tae-sik. Ternyata saat Somi akan dioperasi, Ata menyelamatkan Somi dan menghabisi dokter yang akan mengoperasi Somi. Hal tersebut Ata lakukan karena ia merasa tersentuh saat Somi memberikan Hansaplas kepadanya. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Tae-sik bersama Somi yang kini mengumpulkan semua orang di depan supermarket langganannya.
Terlihat Kim dan para anak buahnya juga yang hadir di sana. Kemudian Tae-sik berkata kalau Somi pernah bilang apakah Tae-sik malu jika ada orang yang tahu Tae-sik kenal dengan Somi. Sekarang Tae-sik mengatakan di hadapan semua orang kalau Tae-sik akan mengangkat Somi menjadi anaknya. Mendengar semua itu, Somi sangat bahagia dan terlihat Tae-sik juga yang baru bisa tersenyum setelah beberapa tahun ini hanya Jamedut. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.